Analisis teknikal. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli masuk ke pasar atau menjual saham keluar dari pasar dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan berulang harga saham atau kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut atau kondisi pasar di waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis tersebut ialah yang pertama, bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Yang kedua, bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang lalu. Dan yang ketiga, karenanya perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Kerangka analisis teknikal. Analisis teknikal dapat dilakukan untuk saham individual ataupun kondisi pasar secara keseluruhan. Analisis teknikal menggunakan grafik atau charts maupun berbagai indikator teknis. Informasi tentang harga dan volume perdagangan merupakan alat utama untuk analisis. Sebagai misal, peningkatan atau penurunan harga biasanya berkaitan dengan peningkatan atau penurunan volume perdagangan. Apabila harga naik, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan volume perdagangan, para analisis teknikal umumnya skeptis dengan tren kenaikan harga tersebut. Gerakan penurunan harga dari pola tertentu diikuti dengan peningkatan volume penjualan yang sangat tinggi, umumnya ditafsirkan kondisi pasar akan baris atau pasar akan mengalami penurunan harga. Indikator-indikator teknis. Yang pertama, moving average. Teknik ini banyak digunakan baik untuk saham-saham individual maupun kondisi pasar secara keseluruhan. Moving average dihitung berdasarkan atas sejumlah hari tertentu. Di Amerika Serikat, jumlah hari yang sering dipergunakan untuk menghitung moving adalah 200 hari moving average. Seri moving average tersebut kemudian digambarkan dalam grafik yang sama dengan perkembangan harga saham aslinya. Yang kedua itu ada new high and lows. Suatu bursa mungkin melaporkan saham-saham yang mencapai harga tertinggi atau terendah selama 52 minggu terakhir. Para analisis teknikal menyimpulkan bahwa pasar akan bullish, artinya harga akan naik apabila sejumlah saham mencapai harga tertinggi selama 52 minggu terakhir. Sebaliknya, para analisis teknikal akan khawatir kalau indeks pasar meningkat tetapi banyak saham yang tidak mencapai harga tertinggi terakhir selama beberapa minggu terakhir. Yang ketiga ada volume perdagangan. Volume perdagangan merupakan bagian yang diterima dalam analisis teknikal. Kegiatan perdagangan dalam volume yang sangat tinggi di suatu bursa akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik atau bullish. Peningkatan volume perdagangan dibarengi dengan peningkatan harga yang merupakan gejala yang makin kuat akan kondisi yang bullish. Dan yang terakhir atau yang keempat ada short interest ratio. Short interest untuk suatu saham menunjukkan jumlah saham yang dilakukan short selling tetapi belum dilakukan pembelian kembali. Pemodal melakukan short selling dengan harapan bahwa harga saham akan turun di masa yang akan datang. Dengan demikian, nampaknya rasio short interest yang besar menunjukkan pengharapan yang cukup besar bahwa harga akan turun. Meskipun demikian, para analis teknikal justru menafsirkan hal ini secara berlawanan. Rasio interest yang tinggi justru ditafsirkan kondisi akan bullish karena berarti akan banyak pemodal yang terpaksa melakukan pembelian untuk menutup short selling. Karena itu, semakin besar rasio short interest akan ditafsirkan masih besar potensial demand. Penggunaan grafik atau chart. Yang pertama ada key reversal. Key reversal terjadi pada suatu periode atau biasanya harian kegiatan perdagangan, yang dimana gambar sebelah kanan menunjukkan pola key reversal top, yang artinya gerakan harga yang secara cepat meningkat tetapi pada akhir periode kembali lagi ke posisi awal. Begitu pula sebaliknya untuk gambar yang ada di sebelah kiri menunjukkan pola key reversal bottom, yang artinya
gerakan harga yang secara cepat menurun, tetapi pada akhir periode kembali lagi ke posisi awal. Apabila pola semacam ini diidentifikasi, maka aksi yang harus dilakukan adalah segera menjual saham sewaktu mencapai puncak dan membeli saham sewaktu mencapai puncak dan sewaktu mencapai dasar. Yang kedua ada head and shoulder, di mana di gambar ditunjukkan pola head and shoulder yang gambarnya menjelaskan bahwa jika seorang analis percaya bahwa suatu saham berada pada titik A, maka ia akan memutuskan untuk membeli saham tersebut, menahannya untuk jangka pendek untuk memperoleh capital gains. Sebaliknya, jika seorang analis percaya bahwa suatu saham telah berada pada titik B, maka ia akan menjualnya atau melakukan short selling karena diperkirakan harga saham akan turun. Yang ketiga yaitu triple tops. Analis yang percaya bahwa gerakan harga saham akan mengikuti pola triple tops berpendapat bahwa setelah melalui 3 puncak harga, maka saham tersebut akan jatuh harganya. Keadaan ini ditunjukkan pada gambar. Jadi, apabila seorang analis menemukan bahwa suatu saham telah menempuh 3 kali harga tinggi, maka saham tersebut harus dijual atau short selling. Yang keempat adalah ascending triangle. Pola ini ditunjukkan pada gambar untuk ascending triangle, segitiga yang meningkat. Terjadi gerakan harga antara garis batas atas horizontal dengan garis batas bawah yang mempunyai slope meningkat. Pola ini terjadi apabila terjadi permintaan yang meningkat tetapi masih dapat dipenuhi. Apabila permintaan tersebut mulai tidak terpenuhi, harga akan meningkat terus keluar dari pola tersebut. Yang kelima adalah descending triangles. Untuk descending triangles, atau dapat dikatakan segitiga yang menurun, adalah gerakan harga saham yang mengikuti pola yang berkebalikan dengan ascending triangles. Pola ini terjadi pada saat adanya penambahan supply saham, tetapi dapat diimbangi dengan permintaan. Hanya saja, sampai pada titik tertentu, penambahan supply tersebut tidak dapat lagi terserap, sehingga harga akan jatuh dan keluar dari pola tersebut. Pola ini memberikan sinyal yang bagus untuk melakukan transaksi. Pola ascending triangles menunjukkan kemungkinan pasar akan bullish atau kesempatan beli. Sedangkan descending triangles menunjukkan kemungkinan pasar akan bearish atau kesempatan menjual. Yang keenam adalah relative strength. Relative strength suatu saham menunjukkan rasio harga saham tersebut dengan indeks pasar atau indeks industri. Relative strength untuk periode yang cukup lama mungkin dipergunakan untuk maksud-maksud peramalan. Karena dalam analisis teknikal, tren diharapkan situasi akan terjadi untuk beberapa waktu. Maka peningkatan rasio antara harga suatu saham dengan indeks pasar ditafsirkan sebagai relative strength. Hal tersebut mengindikasikan bahwa saham tersebut outperform pasar dan diharapkan situasi akan berlangsung untuk beberapa lama. Hal yang sebaliknya apabila peningkatan harga saham lebih rendah dari peningkatan indeks, dalam situasi ini dikatakan bahwa saham tersebut underperform pasar. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli atau masuk ke pasar dan kapan akan menjual saham atau keluar dari pasar dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis atau menggunakan analisis grafis. Beberapa indikator teknis yang sering digunakan adalah moving average, new high and lows, volume perdagangan, dan short interest ratio. Adapun penggunaan chart diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai pola seperti key reversals, head and shoulders, triple tops, and ascending and descending triangles, dan sebagainya.